Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik ya? Ya, hari ini kita akan belajar materi yang sangat menyenangkan karena ini setiap hari kalian lakukan 3 kali sehari kurang lebih. Nah, yang pertama, Rizka mau bertanya, mengapa kita harus makan? Kenapa kok kita harus makan, anak-anak? Kemudian, mengapa kita dianjurkan makan makanan yang bergizi? Terus satu lagi, apa fungsi makanan bagi tubuh kita? Nah, mengapa kita harus makan? Coba kalau kalian merasakan saat berpuasa, pasti tubuh kita akan terasa lemah, lemas, tidak bertenaga. Berarti fungsi makanan itu untuk apa? Ya, salah satunya sebagai sumber energi. Sumber energi untuk beraktivitas. Kalian berolahraga, berjalan, berpikir, itu semua sumber energi berasal dari makanan. Nah, mengapa kita harus makan makanan yang bergizi? Ya, karena tubuh kita membutuhkan berbagai macam zat. Kita tidak mungkin memakan hanya nasi saja, pasti dilengkapi dengan lauk, dengan sayur, dilengkapi lagi dengan buah, dengan minum air, minum susu, agar tubuh kita tidak kekurangan gizi. Nah, pada pertemuan kali ini kita mempelajari mengenai sistem pencernaan manusia, khususnya pada kandungan bahan makanan. Nah, bagaimana kita mengetahui makanan yang kita makan itu mengandung apa? Ada beberapa percobaan yang akan kalian lakukan nanti untuk menguji bahan makanan itu mengandung apa? Apakah karbohidrat, atau protein, atau gula, atau lemak, atau mungkin vitamin. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut. Ini tadi, fungsi dari makanan yang kita makan. Yang pertama tadi sebagai sumber energi, yang berasal dari karbohidrat dan lemak. Kemudian yang kedua sebagai zat pembangun, yaitu dari protein. Ada lagi sebagai zat pelindung dan pertahanan tubuh. Kita dapat dari vitamin dan mineral. Dan sebagai media transportasi dari air yang kita minum. Nah, di sini ada beberapa contoh bahan makanan. Ini bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Di sini ada nasi yang sering kita makan, jagung, kemudian roti, ada kentang, ada ubi, mie. Ya, untuk orang daerah timur, Indonesia Timur, mereka memakan sagu sebagai makanan pokoknya. Yang kedua ada protein. Nah, protein di sini ada dari hewan atau disebut sebagai protein hewani, dari ikan, kemudian dari daging, dari telur. Nah, ada juga protein dari tumbuhan atau disebut protein nabati dari kacang-kacangan. Ya. Kemudian ada lemak. Lemak di sini terbagi menjadi dua, ada lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Lemak jenuh di sini lemak yang memiliki kadar kolesterol tinggi, berbahaya kalau dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan dari daging kebanyakan. Untuk lemak tidak jenuh di sini cukup sehat, baik untuk kesehatan. Ini bisa dapat dari buah alpukat dan ikan. Kemudian ada vitamin. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, D, E, dan K. Itu kita peroleh dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian air dari yang kita minum, bisa minum air putih atau susu.
Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan uji kandungan bahan makanan dengan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah. Karena dalam pembelajaran daring ini ya percobaan tidak bisa dilakukan di laboratorium sekolah, jadi bisa kalian lakukan di rumah. Nah, hari ini kita akan melakukan 2 aktivitas uji bahan makanan. Yang pertama yaitu uji kandungan makanan. Ada 3 percobaan, yaitu nanti ada uji kandungan amilum, uji lemak, dan uji vitamin C. Tujuan pembelajarannya yaitu untuk menguji apakah makanan yang akan diuji nanti mengandung amilum, lemak, atau vitamin C. Nah, pada percobaan itu untuk uji amilum, ini bahan yang mengandung amilum akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Nah, nanti kamu amati pada praktikum yang kalian lakukan, kalau yang berubah warna menjadi biru kehitaman, berarti mengandung amilum. Pada percobaan yang kedua yaitu uji lemak. Pada uji lemak itu nanti akan terbentuk noda transparan pada kertas. Nanti bisa kalian amati, kertasnya kalian arahkan ke arah matahari. Kalau ada noda transparan, berarti bahan makanan itu mengandung lemak. Yang ketiga, uji vitamin C. Ya, ini nanti jika sudah ditetesi dengan betadin, itu tidak akan terjadi perubahan warna. Itu menunjukkan kalau bahan makanan itu mengandung vitamin C. Nah, ini percobaan yang pertama yaitu percobaan uji amilum atau karbohidrat. Alat-alatnya yaitu yang pertama ada gelas kecil atau mungkin wadah kecil 4 buah. Kemudian bahannya ada betadin, ini sebagai reagennya ya, jadi untuk membuktikan apakah makanan itu mengandung amilum atau tidak. Yang kedua, nasi, tepung, kemudian telur rebus, ini nanti dipakai putihnya saja, dan susu. Nah, pada percobaan ini, jika bahan mengandung amilum, maka akan berubah menjadi biru kehitaman setelah ditetesi betadin. Ingat-ingat ya, yang berubah warna menjadi biru kehitaman itu mengandung amilum. Nah, langkah kerjanya, yang pertama nanti kalian ambil nasi, tepung, telur, susu, terus kalian masukkan ke dalam wadah. Masing-masing wadah nanti ditetesi dengan 1-2 tetes betadin. Lalu amati perubahan yang terjadi. Hasilnya nanti kalian tulis dalam tabel percobaan. Kemudian kalian foto saat kalian melakukan percobaan. Ya, di sini ada alat dan bahannya untuk uji amilum. Untuk hasil percobaan, bahan makanan, nanti kalian tulis ini di kolom bahan makanan. Kemudian warna sebelum ditetesi betadin, kalian tulis di kolom sini. Terus warna setelah ditetesi betadin, di kolom yang satunya. Kemudian hasilnya, jika berubah biru kehitaman, berarti mengandung amilum. Kalian centang saja bahan yang berubah warna menjadi biru kehitaman. Yang kedua, percobaan uji lemak. Alat yang digunakan, yang pertama ada kertas 1 lembar, penggaris, dan bolpen. Untuk bahannya, nasi, telur, tepung, susu, dan satu lagi minyak goreng. Nah, pada percobaan uji lemak ini, jika bahan yang mengandung lemak itu nanti akan membentuk noda transparan pada kertas. Ya, ingat-ingat,
ada noda transparan, berarti bahan itu mengandung lemak. Langkah kerjanya, yang pertama, kalian garis pada kertas menjadi 5 kotak. Terus beri keterangan pada masing-masing kotak dengan nama bahan. Nanti satu kotak nasi, kemudian telur, larutan tepung, susu, terus sama minyak. Terus yang kedua, oleskan sedikit nasi, telur, tepung, susu, minyak ke kertas dalam kotak sesuai nama bahan. Dioleskan ya. Kemudian dikeringkan sampai benar-benar kering. Kemudian amati perubahan yang terjadi pada kertas. Kalian lihat diarahkan ke arah cahaya matahari. Kalau nanti menunjukkan ada noda transparan, berarti bahan itu mengandung lemak. Kemudian tulis hasilnya ke dalam tabel. Ini alat dan bahannya. Kemudian hasil percobaannya nanti kalian tulis di sini bahan makanan. Terus di sini apakah terbentuk noda transparan atau tidak? Nah, di sini hasilnya. Kalau kalau ada noda transparan berarti mengandung lemak. Bisa kalian centang pada bahan yang mengandung lemak. Yang ketiga, percobaan uji vitamin C. Alatnya ada gelas 2 buah dan sendok 2 buah. Kemudian bahannya jeruk nipis atau minuman berperasa jeruk. Kemudian larutan tepung dan betadin. Nah, pada percobaan uji vitamin C, jika bahan nanti ditetesi dengan betadin tidak berubah warna, maka bahan itu mengandung vitamin C. Ya. Langkah kerjanya, yang pertama, kalian masukkan 2 sendok makan air jeruk dan larutan tepung ke dalam gelas yang berbeda. Lalu tambahkan 2-3 tetes betadin ke dalam masing-masing gelas. Lalu kalian aduk. Amati perubahan warna yang terjadi. Lalu tulis hasilnya ke dalam tabel. Ya, ini alat dan bahannya. Kemudian ini untuk tabel, di sini bahannya kalian tulis di sini. Kemudian warna sebelum ditetesi betadin, terus warna setelah ditetesi betadin. Nah, jika tidak berubah warnanya, berarti bahan itu mengandung vitamin C. Kalian centang yang mengandung vitamin C. Nah, kemudian jika sudah selesai melaksanakan praktikum, kalian tulis kesimpulannya. Kemudian jangan lupa kirim foto kalian saat melakukan praktikum dan juga hasil dari percobaan yang telah kalian tulis tadi. Kirim ke WA Bu Guru. Jangan ke grup ya. Ya, ini untuk yang aktivitas pertama. Sekarang yang aktivitas kedua. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu untuk menguji kandungan protein dan menguji kandungan gula. Kenapa ini tidak kalian lakukan sendiri di rumah? Ya, karena untuk protein dan gula ini membutuhkan reagen, namanya Biuret dan Benedict. Ini tidak mudah didapat ya, tidak seperti betadin. Betadin tadi masih bisa didapat di apotek. Tapi untuk Biuret dan Benedict ini tidak bisa mudah didapat. Jadi Bu Rizka membuat video demonstrasi uji kandungan protein dan gula. Kalian bisa melihat proses praktikum yang Bu Rizka sudah buat di YouTube. Nih, kalian bisa mengaksesnya di sini. Kalian amati, kalian simak video itu, kemudian kalian tulis hasil pengamatan ke dalam tabel dan juga kesimpulannya.